Audio Jungle. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Halimah, lahir 16 April 1978. Saya dari kecil hobinya gambar dan senang gambar, bisa dibilang bakat, senang. Jadi maka saya perjuangkan dan saya pertahankan dari SD sampai sekarang. Profesi melukis kaca, waktu itu saya baru tahu tahun 1997 dan saya belajar sendiri di rumah. Tahun 99 saya ditawarin masuk Sanggar Lukis Kaca Langan Sejati. Kalau untuk masalah lukisan kaca, saya sudah terbang kayaknya udah cukup jauh dan banyak wawasan yang sudah saya dapatkan. Seperti waktu tahun 2008 itu saya mewakili Kecamatan Gresik dari Sanggar saya, Sanggar Langan Sejati, berangkat ke Jogja. Itu temanya studi banding, waktunya 1 minggu. Lukisan yang pernah saya jual termahal itu harga 6 juta satu lukisan. Itu ukuran 1,5 kali 110. Waktu itu gambarnya singa barong, dipesan sama orang Cisaat. Harapan saya untuk masalah seni lukis kaca, pengennya diperhatiin sama pemerintah dan pengennya seperti dulu. Jadi dalam tiap bulan atau tiap tahun itu ada pelatihan, seperti pelatihan lukisan kaca, pelatihan ukir kayu, pelatihan sunting wayang kulit, pelatihan tata kedok. Dulu kan ada, sekarang udah nggak ada. Itu kan bisa mencari bibit untuk prospek ke depan. Jadi
pelatihan itu diambil, diseleksi, oh iya ini yang kayaknya layak masuk, ini yang enggak. Sekarang udah enggak ada, dulu sih ada pelatihan-pelatihan begitu. Jadi harapan saya, tolong kalau misalkan bisa itu masalah latihan-latihan seni seperti seni rupa kayak lukis kaca apa itu diadain lagi supaya bisa menciptakan bibit untuk ke depan, jangan sampai punah. Soalnya kan saya itu udah pernah mengambil anak-anak tapi ya enggak kuat. Kalau misalkan niatnya nggak ada sendiri. Jadi harapan saya sih nomor satu ya diperhatikan sama pemerintah dan diadakan itu masalah pelatihan masalah kesenian. Bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Bahindi. Orang memanggil banyak sekali rekan-rekan di sini. Namanya Mang Taong katanya gitu. Nah, nama saya Bahindi, alamatnya di Jalan Raya Gegesik Wetan, nomor 96, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Saya lahir di 14 Desember 1974, tepatnya di Gegesik. Bisakah Bapak menceritakan pengalaman Bapak dalam dunia seni lukis kaca? Pengalaman saya tentang dunia seni lukisan kaca, saya pertama kali pameran itu tahun 86. Berarti saya masih kelas 6 SD. Tahun 86, kemudian sampai SMP pameran terus. Banyak sekali pameran-pameran, khususnya di Bandung, di Museum Sri Baduga, di Jatinangor, PGG, kemudian di Jakarta di gedung ABRI, di gedung kesenian Jakarta juga, kemudian di gedung Bentara Budaya juga, kemudian di Palembang, Sumatera, kemudian di Jogja, di Bali, ya hampir kota-kota besar Indonesia, alhamdulillah. Tuh, kemudian juga mendapat penghargaan sebagai pelukis kaca tingkat Jawa Barat. Dikasih penghargaan sama Gubernur Pak Dani Setiawan. Apa yang memotivasi Anda untuk mulai melukis kaca? Karena sayanya seorang seniman yang sangat sekali mencintai seni tradisi. Ya, jadi tentang masalah lukisan kaca, dan perlu diketahui bahwa yang namanya lukisan kaca itu adalah yang paling terkenal, yang paling berbobot, yang paling ini sekali hanya di Kabupaten Cirebon. Setiap pameran di kota-kota besar tanpa Cirebon ini kayaknya bagaikan sayur tanpa garam, asam cumblet, khususnya lukisan kaca ya. Jadi lukisan kaca yang paling berkembang pesat itu hanya di Kabupaten Cirebon, Kota Madya Cirebon, artinya di Cirebon. Siapa yang menjadi inspirasi atau guru Bapak dalam seni lukis? Ya, saya belajar melukis kembali lagi. Dari mulai kelas 2 SD, saya dibelajarin sama uak saya, namanya Uak Sudarga. Nah, Uak Sudarga ini mendidik saya dari semenjak kecil.
kemudian menata wayang, membuat wayang kulit. Sayanya nggak mau. Akhirnya saya lebih suka terhadap lukisan kaca. Akhirnya dari mulai kelas 2 SD saya belajar melukis kaca sedikit demi sedikit, sampai kelas 6 SD sudah pameran. Bagaimana Wak Sudarga tersebut? Wak Sudarga adalah seorang seniman juga. Dia keluar negerinya ini sudah 16 negara dari tahun 60 sampai tahun 70-an. Seniman gegesik yang sudah keluar negeri kayaknya adalah Wak Sudarga. Itu adalah guru melukisnya saya. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat melukis di atas kaca? Oh, tantangan saya terhadap dunia seni lukis kaca itu adalah satu. Pertama, tantangan saya, lukisan kaca itu belum diakui tingkat internasional. Karena lukisan kaca itu katanya ini, bahwa lukisan kaca adalah bukan lukisan, tetapi masuknya kerajinan. Apakah Bapak memiliki pesan untuk generasi muda yang ingin mempelajari seni lukis kaca? Pesan saya terhadap generasi muda, satu, yang belajar melukis kaca khususnya, siapa lagi kalau seandainya bukan generasi muda sekarang tentang masalah belajar melukis kaca? Siapa lagi kalau bukan kita belajar? Andalan Cirebon itu adalah tentang seni, adalah lukisan kaca nomor 1. Tolong belajar, yang sudah bisa tolong pertahankan. Ya, itu aja. Terima kasih. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika.